Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam dan bahagia. Salam. Selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian peserta Sarah Sehat Daring pada malam hari ini. Kebetulan saya adalah pembawa acara dadakan. Karena satu dan lain hal, kendala teknis, mohon maaf, saya menggantikan Pak Arya Dani Setiawan. Acara pada malam hari ini insya Allah akan segera kita mulai. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita bersama-sama berdoa sejenak untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Menginjak ke acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan himne Taman Siswa. Para hadirin dimohon mengikuti.
Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara utama pada malam hari ini, Ki Arya Deni. Terima kasih. Sempat terlempar sebentar. Mohon maaf, ada kendala teknis. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Lembaga Pengembangan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kepada Ki Profesor Sutrisna Wibawa. Waktu dan tempat saya persilakan. Sumangga, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Bapak Ibu Dekan, para Wakil Dekan, para Kepala Biro, para Ketua Program Studi, teman-teman sejawat, dosen PhD, dan para mahasiswa pasca sarjana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam putaran yang kedua Sarjana Kebudayaan dengan mengambil pokok pembicaraan best practice apa yang dikembangkan oleh fakultas dan lembaga dalam rangka pengembangan kebudayaan. Bapak Rektor, Bapak Ibu semuanya, kebudayaan ini wujudnya ini ada 3, yaitu ide, gagasan, aktivitas, dan artefak. Nah, yang kita lihat secara indrawi kebanyakan adalah yang bentuknya artefak seperti seni, ya, ada seni rupa, ada seni tari, dan seni-seni yang lain termasuk seni wayang, ya. Nah, yang berupa gagasan, ide yang terus berkembang itu adalah tata nilai, dan kemudian yang aktivitas adalah semua hal yang merupakan perwujudan, ya, dari ide dan gagasan kita. Dan pengembangan kebudayaan yang merupakan salah satu dharma di antara catur dharma UST, ya, ini adalah sangat penting, ya, untuk mendukung UST, ya, sebagai universitas kebangsaan, ya, sekaligus kerakyatan dan yang berbasis pada kebudayaan, ya. Dan Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa, disitulah tempat persemaian kebudayaan, ya, yang tentu kita junjung tinggi. Menurut Ki Hajar, pendidikan itu adalah usaha kebudayaan, ya, sehingga otomatis dalam konsep itu, ya, pendidikan ini adalah bagian dari kebudayaan, sehingga kebudayaan betapa sangat penting, ya, sehingga sangat tepat ketika UST mencanangkan catur dharma, dan dharma yang keempat itu adalah pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional yang merupakan tugas pokok UST ini telah terimplementasi dalam berbagai kegiatan, ya. Misalnya ada kuliah ketamanasiswaan, kemudian ada kegiatan-kegiatan budaya yang dulu pada tahun 2021 pada akhir Pak Rektor sudah menjelaskan beberapa kegiatan budaya yang dilakukan di UST. Nah, kali ini kita akan menggali apa yang dilakukan oleh fakultas dan lembaga, bagaimana pengembangan kebudayaan itu dilakukan. Tentu dalam istilah kebudayaan ini adalah 3 wujud tadi, dan terimplementasi baik dalam menciptakan atmosfer akademik, dalam komunikasi akademik, ya, dan implementasi dalam perkuliahan. Minggu yang lalu kita telah mendapatkan best practice dari Pak Dekan Ekonomi, kemudian Ibu Dekan Psikologi, lalu Bapak Dekan Teknik, dan dari 3 yang kita ikuti minggu yang lalu kita sudah menemukan keragaman, bukan perbedaan tetapi keragaman, dan kami menemukan titik-titik yang insya Allah akan kita jadikan panduan pengembangan kebudayaan di UST.
2021 kemarin itu adalah pokok-pokok kebijakan sekaligus bagaimana kebudayaan wujud dan harus dikembangkan, sedangkan di awal 2022 ini kita mengikuti best practice yang dilakukan oleh fakultas dan lembaga, dan insya Allah ini akan mewarnai dalam penulisan buku panduan nanti. Dan ketika dipertanyakan tata nilai mana yang dianut, yang dikembangkan oleh UST, nah jawabannya nanti dari berbagai pembicaraan ini lalu kita rangkum dan nanti kita wujudkan di dalam buku panduan pengembangan kebudayaan, sehingga siapapun bisa mengikuti dan kita tidak berpatok pada satu sistem, satu cara, tetapi beragam, nanti tergantung pada konteks situasi di lembaga, di fakultas ya, atau di program studi, sehingga ada ya kalau istilah Pak Menteri ada merdeka memilih lah, merdeka belajar memilih dalam menentukan pengembangan kebudayaan. Saya kira ini pengantar saya, dan kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Rektor, ya para Wakil Rektor yang telah mendukung kegiatan ini. Demikian juga Bapak Ibu Dekan yang telah berpartisipasi, dan kali ini akan kita ikuti 2 fakultas dan 1 lembaga, yaitu Fakultas Ilmu FKIP, ya FKIP, kemudian Ketua Lembaga LPPM, ya kemudian satunya adalah Fakultas Pertanian, ya, dan akan dipandu oleh yang sudah terkenal Mas Habiji. Ini sudah terkenal di mana-mana. Kemarin saya minta untuk mengawal pengembangan kebudayaan. Mudah-mudahan ini bisa membawa suasana lebih fresh. Ya. Terima kasih Mas Habiji. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita ikuti sarasian pada malam hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sutrisna sudah membuka acara pada malam hari ini. Ini acara yang kita tunggu-tunggu di malam yang berbahagia ini. Monggo Kapurih Ki ABJ untuk melanjutkan acara, dan waktu seluruhnya saya serahkan kepada panjenengan. Monggo Ki ABJ. Matur nuwun. Salam dan bahagia. Salam. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Pergi ke warung membelikan untuk digoreng dan dimakan. Salam hangat saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ikut ada beruang, di sungai ada buaya. Terima kasih sudah datang. Mari kita mulai sarasian daringnya. Baiklah yang terhormat Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, para Wakil Rektor, pejabat struktural di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dan tentunya tuan rumah dari Lembaga Pengembangan Universitas, dan sesepuh-sesepuh semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tidak perlu berpanjang kali lebar karena nanti akan ketemu luas. Tidak perlu berbanyak kata. Saya tidak usah memperkenalkan narasumber semuanya. Kalau saya memperkenalkan bagaikan mengajari ikan untuk berenang. Karena yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam sarasian daring kebudayaan dengan tema dan topik ide aktivitas produksi budaya dan pengembangannya di lingkungan fakultas dan lembaga, dengan 3 narasumber utama tadi sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Sutrisno Wibowo. Yang pertama adalah Ibu Dr. Siti Rohmiati, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan yang kedua adalah Ibu Dr. Siti Maria, beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan yang ketiga adalah Dr. Yakobus Sunaryo, Dekan Fakultas Pertanian. Tentunya semuanya sudah sudah tahu siapa ketiga narasumber ini. Biar lebih efektif, mengoptimalkan waktu yang ada di malam hari ini, bagaimana kita akan mengkaji bersama, untuk diskusi bersama dengan ide-ide dari pemikiran Bapak Ibu yang hadir di sini,
arahnya kita akan tahu keragaman, implementasi, pengembangan, dan pelestarian budaya. Yang hasil akhirnya nanti kita tadi sudah mendengarkan akan dibuat buku pedoman terkait pelestarian dan pengembangan budaya. Kami berikan kesempatan kepada 3 narasumber hebat ini yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Masing-masing kami berikan waktu untuk menyampaikan paparan materinya 20 menit. Diawali yang pertama Bu Ati, dilanjutkan Bu Mary, mohon maaf Bu Ati, Bu Mary, dan terakhir Pak Yakob. Dimulai pukul 19.52, kami persilakan Bu Ati untuk menyampaikan paparan materinya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Salam. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu para Kepala Lembaga dan para Dekan, Kaprodi, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat, dan ini juga banyak mahasiswa, maka saya sapa para Dewantara Muda. Terima kasih atas kesempatannya Pak Prof. Tris yang mengawali acara pada hari ini. Dan kalau tadi Pak ABJ menyampaikan pantun, saya pantunnya sederhana aja ya Pak ABJ. Telah mekar bunga telasih, semerbak harum baunya. Kami ucapkan terima kasih atas rawuhipun Bapak Ibu semua. Baik, saya langsung saja. Oke, saya langsung saja untuk share screen. Izinkan J, Bapak Ibu. Oke, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Di slideshow aja berarti. Jadi sebentar, saya draw dulu. Oke, baik. Bapak Ibu, kali ini atas permintaan dan undangan dari Lembaga Pengembangan UST, Prof. Tris, matur nuwun undanganipun, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kelihatannya mudah-mudahan saja ini persepsi saya betul, J. Jadi saya memberi judulnya Langkah Kecil Implementasi Ajaran Taman Siswa di lembaga kami, yaitu LP2M. Dan hari ini saya juga ditemani oleh Sekretaris LP2M, para kapus untuk menyampaikan beberapa mungkin ide, tetapi juga mungkin langkah kecil yang pernah kami lakukan dan ingin tetap kami lakukan dan kita tingkatkan untuk mengimplementasikan ajaran taman siswa. Nah, apakah sudah sampun J? Baik. Jadi saya menyebutnya langkah kecil karena memang ini belum banyak yang kami lakukan. Untuk itu nanti mohon masukannya Bapak Ibu. Yang pertama, kami akan menyampaikan dulu visi misi LP2M UST yang kami breakdown dari visi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang ingin menjadi universitas yang unggul dan berkarakter di tingkat Asia Tenggara dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran taman siswa. Atas visi itu, kami LP2M membreakdown menjadi visi LP2M, yaitu menjadi LP2M yang unggul dan berkarakter dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berbasis IPTEX bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan ajaran taman siswa pada tahun 2025. Saya kira ini tetap saja mencoba untuk selalu mengimplementasikan ajaran taman siswa dalam kegiatan kami. Sejarah kami itu memang agak panjang dan dinamis. Ini mungkin Prof. Tris yang belum lama bergabung dengan UST, Prof. Tris. Jadi awalnya kata pengembangan di LP3M itu ada, sekarang pengembangan menjadi sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan pasti ini akan menjadi sangat lebih maju. Misi kami tetap ada karena ada 4 pusat di LP2M, yaitu ada pusat penelitian, pusat pengabdian kepada masyarakat, kemudian pusat KKN, pusat publikasi dan haki. Oleh karena itu misi kami juga ada 4 ditambah 1, yaitu bagaimana kami mengembangkan tata kelola LP2M yang akuntabel berdasarkan ajaran taman siswa. Saya kira dari visi misi ini kami dituntut untuk
bisa mengimplementasikan ajaran Taman Siswa ketika kita melaksanakan berbagai kegiatan. Saya tidak banyak bicara tentang teori ajaran Taman Siswa, tapi saya mencoba untuk istilahnya mencoba mengimplementasikan meskipun mungkin belum begitu banyak dan komprehensif. Roadmap penelitian kami di bidang inovasi dan di bidang riset dan inovasi, kami juga mencantumkan bagaimana agar kita semuanya, dosen maupun mahasiswa UST ketika melaksanakan penelitian, selalu saja berdasarkan ajaran Taman Siswa. Saya kira ini di roadmap penelitian sudah Bapak Ibu pelajari semua, apalagi kita baru saja harus mengutip ini ketika Bapak Ibu mencantumkan di dalam proposal penelitian kemarin. Jadi ini, kemudian karena dibatasi waktu ya Pak ABJ ya, Roadmap Abdimas juga kami membreakdown dari Reinstra Universitas, dan kami juga selalu mengedepankan bagaimana agar Abdimas atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen UST itu juga berdasarkan ajaran Taman Siswa. Sehingga beberapa skema dan juga beberapa kegiatan yang sesuai dengan SOP selalu kita lakukan bagaimana agar mengimplementasikan ajaran Taman Siswa. Nanti akan kami sajikan beberapa contoh dan visualisasinya. Nah, Bapak Ibu, kami memang mencoba untuk membuat logo berbagai kegiatan dan juga istilah sebagai spirit gerakan kegiatan agar lebih tervisualisasi, dan logo-logo ini kami ciptakan bersama bagaimana agar menjadi penyemangat. Sebagai contoh, ketika kami mencoba untuk membuat UST menulis, gitu ya, itu juga kita bicarakan bersama, sehingga ketika logo UST menulis kita launching, itu yang bekerja bukan hanya Puphaki, tetapi juga di bidang penelitian dan pusat pengabdian serta pusat KKN. Begitu juga ketika kita mencoba untuk membuat logo kampung kampus yang berkolaborasi itu, maka ketika kegiatan yang lain juga mengikutinya, karena ini memang kesepakatan bersama. Begitu pula ketika kita membuat logo Asah Asih Asuh, semua kegiatan di pusat kami juga melaksanakannya. Terakhir kemarin kita mencoba untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan pusat. Lalu kita mencoba membuat sebuah istilah, meneliti untuk mengabdi, berkolaborasi, dan berbagi. Lambang-lambang yang dicantumkan di sini, ini juga lambang-lambang berbagai pusat. Artinya, kami yang bertugas untuk mengawal kegiatan penelitian, pengabdian, dan publikasi mencoba untuk bersatu padu. Ini adalah sebagai sebuah implementasi Asah Asih Asuh sebenarnya. Karena Asah Asih Asuh bukan hanya sekadar teori, tapi harus kita implementasikan dalam setiap langkah penghambaan kita kepada sang anak. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin Pak ABJ yang tahu persis ya Pak ABJ, ada juga Bu Endah ini. Istilah Dewantara Muda, ini adalah sebuah istilah, memang saya menggunakannya saat saya menjadi MC ya Pak ABJ ya. Ketika dulu itu sebelum Pak ABJ jadi MC, biasanya saya dan Bu Endah Nartani itu yang menjadi MC. Ketika ada program Akta 4 FKIP UST tahun 2003-2004, saya coba menggunakan istilah Dewantara Muda. Saya tidak tahu apakah sebelumnya ada yang menggunakan atau belum gitu ya. Tapi itu ternyata sangat menyemangati gelora mahasiswa baru. Dan akhirnya banyak sekali yang menggunakan kata-kata ini, baik itu di internal UST maupun di eksternal. Bahkan kalau Bapak Ibu Mirsani baliho di UAD misalnya, sekarang muncul Dewantara Muda. Di UGM muncul Gajah Mada Muda, di Undip muncul Diponegoro Muda gitu ya. Dan kelihatannya memang istilah-istilah tersebut harus kita ciptakan untuk memberikan spirit. Itu pemahaman kami. Ada satu gerakan yang diamanahkan oleh pimpinan, Pak Rektor, Pak Imam waktu itu betul-betul menekankan pada kami.
tolong buati asah, asih, asuh betul-betul diimplementasikan. Nah, kalau kita berbicara tentang asah, asih, asuh, ini tentu sebuah ajaran ketahansiswaan yang menasional, dan ini pasti diterima oleh semuanya. Barusan saya menerima sebuah PowerPoint dari guru penggerak, dari CGP, calon guru penggerak. Itu ternyata Prof. Tris dan Bapak Ibu luar biasa ajaran taman siswa dimunculkan di PowerPoint mereka. Ada kata salam bahagia, kemudian asah, asih, asuh, lalu 3N, semuanya muncul loh itu. Jadi kita nggak boleh lengah, karena apa? Orang luar aja sekarang menggunakannya gitu. Nah, hanya saja asah, asih, asuh yang sebenarnya itu bermakna mendidik, kemudian asih itu mencintai, menyayangi, asuh itu membina. Karena kami di LP2M itu menemani Bapak Ibu semua, dosen-dosen UST gitu, jadi ya pola kami asah, asih, asuh tentu tidak sama dengan ketika kami menjadi pamong gitu ya. Jadi sebagai contoh, asah kami, kita menemani para periset dan pengabdi untuk belajar bersama, saling memecahkan untuk memahami berbagai pedoman dan aturan melalui kegiatan sosialisasi, melalui kegiatan pendampingan gitu ya. Jadi menuntun bila kurang tepat gitu, dan kita mencoba untuk berkelompok, sharing, lalu teman-teman periset yang sudah bagus kita mohon untuk menemani dosen yang lain. Itu sebenarnya adalah asah mendidik, tetapi belajar bersama, karena di LP2M tentu membawakan dosen. Asih itu adalah menyayangi, mencintai. Kita insya Allah selalu menyayangi untuk membantu bila ada masalah. Sebagai contoh, klinik proposal kemarin ya, klinik artikel, kemudian ada lagi ketika Monef untuk penelitian, untuk pengabdian kepada masyarakat, sampai dengan laporan akhir seminar. Kita mencoba untuk saling menyayangi, saling membantu bila ada masalah. Asuh itu juga kita terapkan. Kalau secara leksikal, asuh itu artinya membina gitu ya. Kami memaknai membina keharmonisan. Ada kalanya kami ketika melaksanakan sebuah kegiatan ada friksi atau ada ada sebuah benturan antara apa yang kita maui dengan kenyataan gitu ya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan dana, fasilitas, berkaitan dengan kemampuan kita dan sebagainya. Saya kira itu kita terapkan asuhnya dengan cara misalnya bagaimana kita berterus terang kepada teman-teman bahwa kondisinya seperti ini. Kita berterus terang kepada teman-teman bahwa kita butuh reviewer misalnya gitu ya. Jadi kita minta tolong pada teman-teman untuk yuk membantu karena kami nggak punya reviewer dan sebagainya. Saya kira asah asih asuh begitulah harusnya kita implementasikan, tidak hanya sekadar kita hafal sebagai sebuah teori. Lalu kami ciptakan ini ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ini. Sampai mungkin Bapak Ibu kenal persis istilah super team gitu ya, karena memang kami pingin agar kita semuanya itu tidak ada yang Superman atau Supergirl gitu ya, tapi menjadi super team. Kemudian juga istilah kolaborasi kampung kampus, kemudian gelar prestasi dan partisipasi gitu. Istilah-istilah tersebut kita support dan kita maknai betul sampai ke dalam relung hati. Sebagai contoh, kalau di KKN kok sampai ada mahasiswa tampil sendirian, atau kita punya pagelaran tapi ada yang tampil sendirian untuk berkreasi begitu, kita sarankan untuk tidak. Tetapi harus bersama, karena seseorang akan bisa melihat bagaimana memelihara harmoni apabila bersama dengan orang lain. Dan ini sangat diterapkan oleh teman-teman di kampus. Jadi kayak Pak Aim sebagai kapus KKN itu betul-betul menjaga istilah kolaborasi kampung kampus. Istilah gelar prestasi dan partisipasi itu
asah asih asuh dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah record penelitian implementasi ajaran ketahansiswaan di tahun 2019 sampai 2021. Antara lain adalah ini memang agak menurun, mohon maaf, tahun 2019 itu ada 36, tapi kemudian tahun 2020 ini memang puncaknya COVID, jadi memang agak banyak yang menurun penelitiannya, tapi alhamdulillah naik lagi dan sekarang sudah lebih banyak lagi yang tahun 2022. Kami juga mencoba untuk merenungi bagaimana agar catur dharma yang dharma keempat itu bisa betul-betul terlaksana, terintegrasi dengan 3 dharma yang lain. Akhirnya kami membuat juga skema khusus namanya PKPT, yaitu penelitian kerjasama perguruan taman siswa, yang bagaimanakah mereka harus mengikut sertakan sekolah-sekolah taman siswa atau perguruan tinggi taman siswa. Dengan upaya seperti itu, saya kira bisa untuk penguatan kelembagaan taman siswa. Kemarin ketika kita seminar juga kita ajak semuanya, baik dari Taman Siswa Palembang, kemudian Padang, lalu STIE Malang, Jakarta, kita ajak bersama. Jadi mudah-mudahan dengan kita mencoba untuk bersama-sama berkolaborasi dengan mereka, maka taman siswa akan semakin jaya. Kita juga selalu menghembuskan, ngerti, ngerosong, lakoni gitu ya. Dan kita bikin itunya, visualisasinya, sehingga teman-teman akan lebih cepat memahami bahwa ayo kita tidak boleh hanya sekadar ngerti, tidak hanya sekadar merasakan, tapi harus dilaksanakan, dan dilaksanakan. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu penelitian implementasi ajaran ketahansiswaan, banyak banget karena ini tadi kan jumlahnya ada 36, 12, 14. Ini khusus yang ketahansiswaan ya, belum lagi yang kebudayaan karena begitu banyak, Prof. Ini contohnya saya ambil sedikit saja. Kalau kita melihat ternyata teman-teman yang sebenarnya sibuk, ini saya contohkan memang ada Bu Siti Maria, halo. Ya ini sebagai contoh, jadi Bu Dekan itu juga sangat mengapresiasi ajaran ketahansiswaan ini, menyempatkan untuk meneliti gitu. Kemudian untuk bidang pengabdian kepada masyarakat, ini kita juga mencoba. Jadi kalau ada istilah Dewantara Muda itu waktu itu tahun 2006 ya, saya pertama kali ke LP3M, saat itu pimpinannya adalah Pak Widodo Budi, kemudian mengapresiasi istilah Dewantara Muda itu di jaketnya gitu, jadi udah pokoknya setiap di jalan itu banyak sekali mahasiswa yang pakai jaket beristilahkan Dewantara Muda, sehingga mereka menjadi bergelora gitu. Nah, 5 menit lagi ya Bu Ati. Oh ya, baik. Ini adalah contoh-contohnya. Ini jurnal-jurnal yang bernafaskan taman siswa juga. Kita menamakan Abdi Mas Dewantara, ada Tijes gitu ya. Ini semua jurnal yang ada di UST yang kami kelola. Dan ini implementasi ajaran ketahansiswaan di KKN. Kita selalu mengatakan harus memayu hayuning sariro, memayu hayuning bongso, memayu hayuning bawono, karena tidak ada yang bermanfaat tidak ada yang akan lebih baik manusia itu apabila kita tidak bermanfaat bagi sesama. Ajaran-ajaran taman siswa juga kita cantumkan di panduan-panduan, baik itu panduan penelitian maupun panduan KKN, panduan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, kita pernah mengadakan sarasehan kebudayaan di KKN gitu ya. Kemudian kita pernah juga mengadakan, kita ini selalu sebelum pandemi, jadi ada gunungan, dan ini adalah gunungan yang ada di Karangmojo, Gunung Kidul ya. Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, semua rawuh. Dan kita selalu menyarankan mereka untuk membuat gunungannya, enggak boleh cuma mahasiswa saja yang membuat, tapi harus bersama dengan masyarakat karena kita punya prinsip partisipasi dan prestasi. Ini adalah
gunungan juga. Nah, ini ada Pak Imam dan ada Pak Camat. Ini Pak Imam dan Pak Camat itu betul-betul manggul, apa namanya itu, membawa apa namanya ini, membawa gunungannya dan berkeliling. Jadi kebetulan ini dikeliling di apa namanya, dipanggul keliling desa ya, yaitu di Kecamatan Dringau Bantul. Pak Rektor juga rawuh karena saat itu yang memberi aba-aba gitu. Nah, ini contoh gelar prestasi dan partisipasi masyarakat di Monef KKN di Juwiring Klaten gitu. Jadi kita selalu mengatakan harus prestasi dan partisipasi. Tidak boleh hanya prestasi saja, tetapi harus ada partisipasi karena itu budaya kita harus bersama. Kemudian ini dia yang mungkin filmnya ada juga, ini videonya ya, bukan film, videonya ya. Jadi saat itu pas harinya Kamis, jadinya Pak Rektor bersama seluruh DPL, KKN dan kami itu menggunakan apa namanya, pakaian daerah. Dan saat itu kita sedang mengadakan festival dolanan anak di KKN yang dihadiri oleh Ibu Bupati, ini Ibu Bupati dan ini Ibu Camat gitu. Dan kita juga kegiatannya itu selalu berbasis budaya. Pembukaannya kita dengan cara kentongan gitu ya. Jadi dengan membuka acaranya Pak Rektor dan Ibu Bupati dengan kentongan. Kemudian ini kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah anak-anak bermain egrang sambil bernyanyi, melingkari, kemudian sambil berdrama, dan itu adalah metode Sarisworo gitu. Kemudian ini Pak Rektor juga memberikan contoh, Ibu Bupati juga memberikan contoh bagaimana menggunakan bakia gitu ya. Bakia kita bertiga, satu tim gitu ya, dan bukan masalah kalah dan menangnya, tetapi permasalahan bagaimana kita sportif dan bagaimana kita berkolaborasi, berteman. Nah, ini juga tidak hanya kemarin tahun 2022 karena kemarin sudah sedikit kendor bisa luring ya. Kami mencoba untuk menggelar kembali Festival Dolanan Anak di wisata Kebon Empring ya, Kebon Empring ini kebetulan di desa mitra kita. Jadi Sri Mulyo itu adalah desa mitra yang terdiri atas 22 pedukuhan. Dan di sana kita sudah banyak bermitra dengan mereka, dan kita memang tidak menamakan desa binaan, tidak, tetapi desa mitra. Karena dengan adanya desa mitra, maka tanggung jawab bersama, kepemilikan bersama, mereka juga merasa dihargai oleh kita. Karena saling memiliki, tidak hanya satunya membina dan satunya dibina, tapi bermitra. Kemudian ini adalah ini dia Pak Prof Tris. Ini mungkin nanti bisa diteruskan karena dulu Pak ABJ yang menyelenggarakan yaitu yang gelar Mocopat yang sekarang sudah tidak ada lagi. Kami juga mengadakan bakti kampus dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali 15 menit. Bu Ati, bagaimana untuk tim LP3M, dulunya LP3M, untuk sama-sama mengembangkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai taman siswa dalam gerak langkah program yang dilaksanakan. Kami sampaikan juga nih pada Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, mohon maaf Prof Tris, ini publikasi untuk sedaring ini saya bagikan juga kepada keluarga besar Taman Siswa di seluruh penjuru Nusantara. Kawan-kawan dari PKBTS, perkumpulan keluarga besar Taman Siswa, kawan-kawan Taman Siswa. Jadi ini sudah beberapa kawan yang hadir. Saya tidak usah menyapa satu persatu, silahkan nanti untuk melihat bagaimana gerak langkah dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa ini untuk melihat ide aktivitas produksi budaya dan pengembangan untuk meneguhkan nilai-nilai dari ajaran Taman Siswa, ajaran Ki Hajar Dewantara, maupun dari keilmuannya itu sendiri. Langsung saja bergeser ke narasumber kedua. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Ibu Dr. Sri Mariah. Juga kami akan kesempatan, mohon maaf, 20 menit ke depan. Mau saya syarat 20 menit ke depan. Silakan Bu Mary, 20 menit ke depan, kami persilakan. Terima kasih Pak ABJ. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, ini suara saya agak kurang enak di tengah. Sedang agak ini sudah seminggu kok batuknya belum hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia yang
terhormat Bapak Rektor beserta jajarannya, para wakil rektor, yang kami hormati Kepala LPU, Kepala Lembaga LP2M, LPM, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Bapak Ibu semuanya di pengunjung ini, alhamdulillah malam ini kita dapat bersilaturahmi, dipertemukan dalam suasana yang hangat meskipun malam hari ini. Mohon izin saya share screen. Sudah muncul ya Pak ABJ? Sampun. Mohon maaf ini agak kalau teman-teman bilang wah ramai sekali Bu Mary covernya begitu. Memang kondisi saat ini kita dihadapkan pada situasi yang seperti ini Bapak Ibu, dan kita berharap FKIP tetap berdiri tegak gitu ya untuk menyinari seluruh penjuru dunia ini di sini dengan perkembangan teknologi begitu ya, kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman tetapi tidak lupa dengan jati diri kita. Untuk tema kali ini sesuai dengan permintaan dari panitia, saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan kebudayaan ya dalam kegiatan akademik, meskipun terus terang saya agak sedikit ragu begitu ya Bapak Ibu, karena pengalaman saya di UST ini belum terlalu dalam begitu ya. Mungkin kalau boleh dibilang ini masih seumur jagung Bapak Ibu ya. Bu Ati yang luar biasa tadi sudah menyampaikan pengalaman baiknya. Mungkin kalau saya ingin menyampaikan sedikit tentang profil FKIP UST, karena bagaimanapun FKIP saat ini menjadi fakultas besar dengan 10 program studi, 9 program studi S1 dan 1 program studi profesi, tentu tidak luput ini dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita, dekan-dekan senior kita yang luar biasa tanpa pamrih mengembangkan FKIP khususnya dan tentu saja UST pada umumnya, sehingga sampai saat ini mahasiswa di FKIP berjumlah sekitar 6.223, mungkin ini sudah berkurang dengan adanya kelulusan kemarin ya Bapak Ibu. Cukup kemarin hari Kamis kemarin kita berkeliling yudisium, alhamdulillah semua program studi berhasil begitu mengantarkan para mahasiswanya untuk kelulusan, bahkan tidak sedikit yang saat itu yang terakhir kemarin banyak yang cum laude Bapak Ibu. Tentu dalam perjalanannya ini panjang ya Bapak Ibu, sehingga saya cari ini tepatnya FKIP ini lahir kapan ya begitu, karena ini merupakan cikal bakal berdirinya UST begitu FKIP, sehingga ya mungkin bersamaan dengan berdirinya Taman Praksarjana barangkali Bapak Ibu ya. Mungkin saya perlu belajar lebih dalam kepada Bapak Ibu khususnya yang sesepuh, bini sepuh ya di sini, yang ketika saya masuk bergabung dengan UST ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Saya mencermati begitu beliau-beliau ini betul-betul menerapkan kepemimpinan kepemimpinan taman siswa begitu, sehingga saya melihat demikian low profile begitu ya, dekat dengan kita, nyaman ketika berada di dekatnya, saling merangkul kita. Meskipun saya baru begitu, tapi saya banyak belajar dan saya merasa tidak baru begitu ya, karena teman-teman di UST terutama pada saat itu adalah pimpinan-pimpinan di UST demikian menganggap semua itu punya hak yang sama. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih pendahulu-pendahulu kami, dosen dekan-dekan senior yang sudah membawa FKIP ini sebesar ini begitu. Bapak Ibu, saya mencoba untuk mendalami apa sih begitu ya kebudayaan yang dikenal secara nasional dan menjadi
persepsi secara nasional. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 5 tahun 2007, bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Nampaknya ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya. Kemudian kebudayaan ini juga hasil interaksi antar kebudayaan. Jadi kebudayaan nasional maksudnya ya. Ini UST khususnya di FKIP, mahasiswa ini dari mungkin seluruh provinsi ada. Kemarin terakhir yang di PPG itu 32 provinsi, mahasiswanya ada begitu ya, sehingga di sini kita untuk interaksi antar kebudayaan ini kalau tidak dikembangkan ya sayang begitu ya. Karena mahasiswa kita berasal dari berbagai daerah di Nusantara ini tentu akan menjadi salah satu proses di dalam kebudayaan nasional. Kemudian ini juga pemajuan kebudayaan. Ini istilahnya pemajuan kebudayaan. Bapak Ibu, ini meningkatkan ketahanan budaya, kontribusi budaya di Indonesia di tengah peradaban dunia. Ini juga nampaknya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ya di trikonnya begitu. Tetapi konteks budaya yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Krista bahwa yang kerap dipakai dalam berkaitan dengan budaya ini dilihat dari ide atau ilmu pengetahuan, kemudian perilaku dan produk atau artefak ya, benda-benda produk hasil budaya. Barangkali ini Bapak Ibu sedikit ya kita menyamakan dulu persepsi. Nah, ini objek pemajuan kebudayaan Bapak Ibu, di sini ada tradisi lisan, ada manuskrip ya, adat istiadat, ritus atau ritual, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Ini objek pemajuan kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tadi. Nampaknya kita coba lihat ya tradisi lisan di sini kita sudah tadi Bu Ati banyak ya di LP2M ada tradisi-tradisi yang silih asa silih asuh ya. Kemudian salam dan bahagia begitu ya. Ini tradisi lisan yang sangat kental dengan taman siswa. Tapi yang saya bayangkan barangkali tradisi lisan ini tidak hanya dalam konteks yang formal Bapak Ibu ya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bertemu saling bertemu, mungkin kita bisa tradisi ini bisa biasakan begitu Bapak Ibu ketika kita ada bertemu secara tidak formal gitu ya. Kalau kita lihat di budaya-budaya luar, ini nampaknya kan setiap mereka bertemu selalu menganggukkan kepala dan menyapa begitu ya. Mungkin salam dan bahagia juga bisa kita tradisikan di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita berpapasan dengan di antara kita begitu ya, sehingga orang yang datang ke UST ini merasa inilah khasnya gitu ya taman siswa. Kemudian manuskrip kita sudah jelas ini memiliki dokumen-dokumen ya terkait dengan ketaman-siswaan yang saya juga banyak membaca dari manuskrip yang sudah dikembangkan baik yang yang utuh ya maksudnya yang asli ya maupun yang sudah dikembangkan oleh tim ketaman-siswaan. Adat istiadat Bapak Ibu, adat istiadat juga barangkali ini tidak hanya dalam acara formal begitu ya, tetapi saya berharap ada satu adat yang menjadi pembiasaan di dalam kehidupan akademik kita begitu ya. Mungkin ini bisa kita bentuk atau bisa kita kembangkan seperti apa sih yang khas begitu di taman siswa. Ritual juga demikian Bapak Ibu, mungkin seperti Kamis Pahing begitu ya, setiap hari Kamis Pahing kita mengenakan busana daerah ya, tapi nampaknya itu juga belum terinternalisasi dengan baik. Jadi ngerti, ngerosok, ngelakoni, tak ngertinya itu barangkali ya, karena saya melihat masih banyak yang terutama mahasiswa barangkali karena aturan ya, jadi bukan betul-betul berdasarkan dari jiwanya begitu ya, bahwa ini adalah untuk melestarikan budaya, dalam hal ini adalah busana adat. Kemudian pengetahuan tradisional Bapak Ibu ya, ini
hal-hal seperti ini banyak sekali sudah dikembangkan. Saya melihat tadi juga salah satunya ditunjukkan oleh Bu Ati ya, hasil-hasil penelitian begitu ya, buku-buku yang dikembangkan oleh teman-teman di FKIP ini sudah banyak. Kemudian teknologi tradisional, nah ini seperti membatik ya, yang saya tahu ya barangkali ini perlu juga dikembangkan tanpa saat ini begini Bapak Ibu ya, saat ini memang banyak produk-produk yang dikembangkan dengan teknologi, tetapi handmade itu menjadi mahal begitu ya. Nampaknya tetap kita juga bisa mengembangkan teknologi tradisional untuk membuat produk-produk, tetapi yang bernilai seni, bernilai budaya, begitu, yang tidak kalah dengan produk-produk yang dibuat secara teknologi. Begitu. Ini kan teknologi tradisional ini memiliki unsur seni yang tidak tergantikan sebetulnya oleh teknologi yang sudah sangat maju saat ini. Kemudian seni, Bapak Ibu, di FKIP juga khususnya di PGSD ini mengembangkan seni. UKM juga demikian, Pak ABJ di sini dikawal oleh Pak ABJ, ada UKM untuk kesenian. Bahasa, barangkali ini bahasa perlu dibudayakan. Ada sedikit pengalaman Bapak Ibu ketika karena anak saya sempat dibawa, karena saya dari Jawa Barat ya, studi di Jogja begitu ya, anak saya bergaul dengan teman-teman dalam bahasa Jawa, dia fasih begitu. Tapi ketika pulang ke Bandung, sempat pulang dan sekolah di Bandung, kebetulan sekolahnya itu kalau pembelajaran itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi di luar konteks pembelajaran komunikasi itu wajib menggunakan bahasa Sunda begitu ya. Dan bahasa Sundanya itu bahasa Sunda Pukun kalau menurut mungkin Jawa dengan kromo ya, Jawa yang halus begitu. Sehingga anak saya dalam waktu 1,5 tahun lah, hampir 2 tahun itu fasih bahasa Sundanya. Padahal saya juga agak dia bisa tidak sih bergaul begitu ya. Kembali ke Bandung saat itu. Tetapi karena mengembangkan ya bahasa ibunya tetap dikembangkan di sekolah, sehingga ya tetap anak-anak itu juga mampu untuk berbahasa ibu. Barangkali ini juga bisa menjadi pengalaman kita untuk ke depan ya, bahasa di dalam konteks yang formal, mungkin bisa bahasa Indonesia, bahasa bahasa Inggris begitu ya, tetapi di dalam konteks kehidupan sehari-hari kita bergaul, mungkin kita bisa menggunakan bahasa daerah, apalagi ini bahasa di UST ini banyak sekali ya, mahasiswa dari berbagai daerah, barangkali ya saling tukar pengalaman atau tukar kemampuannya begitu ya. Nampaknya sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Kemudian permainan rakyat ini juga dikembangkan khususnya di PGSD ya Bapak Ibu, karena berkaitan dengan ke-SD-an, di sini juga dikembangkan, bahkan ada mata kuliahnya ya Bapak Ibu. Kemudian olahraga tradisional, mungkin ini Pak ABJ ya bisa menjadi UKM kita, karena ini objek pemajuan kebudayaan. Yang kita berharap ini semua objek pemajuan kebudayaan ini ada di dalam Catur Dharma, bisa dilaksanakan secara terintegrasi begitu. Bapak Ibu, karena saya dalam proses belajar begitu ya, saya mencari dasar-dasar ya dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya mendapatkan ini 464 indeks karya KHD begitu. Ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, ini setiap dalam perjalanannya beliau sebanyak 464 karya beliau begitu ya. Saya bayangkan kalau ini dibuat dalam film ya, animasi barangkali ya, atau karena begini Bapak Ibu, ketika kita mendalami suatu konsep ya, apalagi zaman sekarang anak-anak generasi sekarang, barangkali kalau diajarkan hanya secara konsep itu agak sulit ya, sulit masuknya, sulit diterimanya. Tetapi kalau dibuat dalam bentuk seperti film dokumenter begitu ya,
itu nampaknya akan sangat mudah. Yang saya bayangkan ini kalau dibuat film dokumenter ada 464 episode ya, luar biasa begitu ya, untuk menunjukkan betapa besarnya karya-karya Ki Hajar Dewantara. Sehingga ketika kita membaca begitu ya, kita juga masuk ke dalamnya, tidak hanya dari konsep, tapi kita juga melihat perjuangan beliau, kita melihat bagaimana KHD ini luar biasa begitu ya, sehingga saya agak sedikit berharap ya kalau seandainya ini dibuat dalam film. Mohon maaf. 3 menit lagi Bu. Oh ya, mohon maaf ini. Ya. Kemudian ini sebagai guru bangsa, Ki Hajar Dewantara ini banyak menghasilkan tulisan tentang berbagai subjek ya, pendidikan, kesenian, politik, bahasa, sampai ke tentang kaum perempuan dan pemuda. Juga ada istiadat. Jadi demikian kayaknya Ki Hajar Dewantara. Kemudian beliau juga mengumumkan Trisakti Jiwa itu tahun 22 Bapak Ibu. Sementara yang kita sering gunakan ini adalah taksonomi Bloom, itu 34 setelah Trisakti Jiwa. Padahal ini ya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan konsepnya Ki Hajar Dewantara ini mungkin belum juga mengikuti KHD begitu kalau lihat dari kurun waktu yang dikembangkan. Bapak Ibu di dalam mengembangkan visi ya, karena FKIP juga unggul di dalam menyiapkan pendidik ya yang berkarakter berdasarkan ajaran taman siswa. Tentu di sini di ajaran taman siswa ini ada konsep, ada fatwa, ada pedoman, ada semboyan atau nasihat. Tentu di sini semua yang ajaran taman siswa ini perlu ngerti, ngerosot, dan ngelakoni. Jadi Ki Hajar mengartikan pendidikan sebagai daya upaya memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Jadi kesemua ini tentu harus dimengerti dulu. Mungkin saya ini baru sampai belum melakoni ya Bapak Ibu ya. Mengerti saja mungkin masih belajar karena ini adalah filosofi yang sangat dalam sehingga tidak cukup 1-2 kali saya membacanya, harus berkali-kali dan mendengarkan berbagai narasumber menyampaikan yang luar biasa. Insya Allah ya di dalam melakoninya kita betul-betul dasarnya karena ngerti. Mudah-mudahan semua dari kita juga melalui proses seperti ini Bapak Ibu. Jadi ngelku tanpa laku ketong, katanya laku tanpa ngelmu cepet, begitu ya Bapak Ibu. Implementasi nilai-nilai ajaran taman siswa ini menjadikan nilai ajaran taman siswa sebagai solusi dalam permasalahan pembelajaran, ya khususnya di dalam pembelajaran karena FKIP ini adalah keguruan dan ilmu pendidikan. Kemudian sistem AMONG dalam kegiatan akademik dan non-akademik, baik itu dalam pembelajaran maupun di dalam pembimbingan, begitu dengan mahasiswa. Saya melihat para dosen Baraktamong ini demikian baik, itu juga tendik ya. Ketika melayani para mahasiswa itu mereka sangat memperhatikan kebutuhan para mahasiswa. Kemudian Teni Niroke nambahi nyebarke begitu ya, kooperatif, konsultatif, korektif, dan agar tetap mantap dan antep Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sedikit barangkali sebetulnya belum pengalaman ya saya Bapak Ibu. Saya baru mengumpulkan data-data terkait dengan apa yang sudah dan bagaimana strategi ke depannya. Di sini di dalam implementasi ajaran taman siswa ya, di dalam konteks pendidikan kita mengimplementasikan kurikulum MBKM saya rasa di semua fakultas. Kita juga akan menawarkan 9 paket kegiatan belajar Bapak Ibu, karena MBKM ini juga konsepnya dikembangkan dari nilai ajaran taman siswa. Setiap Pak Menteri maupun Pak Dirjen ini menyampaikan nilai-nilai ajaran taman siswa lah yang menjadi acuannya, begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan memang sesuai ya pemahamannya. Kemudian mengintegrasikan sistem AMONG dalam pembelajaran, dan ini juga ada mata kuliah multikultural di FKIP. Mata kuliah unggulan di setiap prodi ini juga mengimplementasikan ya Bapak Ibu nilai ajaran taman siswa baik dari aspek budaya maupun dari aspek lainnya. Ini ada etnomatematika Nusantara, kemudian pembelajaran fisika berbasis ajaran taman siswa, etnofisik ya, pendidikan inklusi ini di PSR juga di PGSD, mungkin di
prodi lainnya. Di PPKK Legend Food barangkali setiap tahun Bapak Ibu juga menyaksikan gelar karya cipta ya, mahasiswa PPKK yang mengusung kearifan lokal, baik itu busana maupun boga, yang produk-produknya diapresiasi sangat baik oleh masyarakat. Kemudian pembelajaran berbasis ajaran taman siswa di PGSD, dolanan anak Bapak Ibu, metode sari suara di PGSD juga, kemudian pengembangan kreativitas seni dan budaya. Ini kita kembangkan mata kuliah unggulan untuk nanti ditawarkan kepada luar prodi maupun luar FKIP maupun luar UST agar lebih membumi lagi implementasi nilai ajaran taman siswa ini. Kemudian kita juga insya Allah mulai akan merancang bangun pusat kajian dan inovasi pembelajaran berbasis taman siswa dan mengimplementasikan tertib damai, salam dan bahagia. Ini di penelitian. Habis ya Bu Mary. Oh iya, sedikit lagi. Tadi sudah banyak oleh Bu Ati ya contoh-contoh ini dari produk-produk teman-teman. Ini untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. Saya berharap ini di kegiatan harian, terprogram dan insidental, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya insidental pada kegiatan-kegiatan tertentu yang seremonial, tetapi juga kita berharap ada di dalam kegiatan harian. Ya, seperti tadi saling menyapa, salam dan bahagia, begitu ya. Kemudian terprogram ya, dan ada incidental. Kemudian kemitraan ini dengan Triko dan Trikon. Saya ini Bapak Ibu ini penelitian peta jalan, hampir semua prodi mengusung tema-tema dengan dasar dari ajaran taman siswa, demikian dengan PKM juga. Ini untuk strategi ke depan karena ini juga kita kaitkan dengan IKU Bapak Ibu yang ada 8 IKU. Sedikit saja saya ini ya Bapak Ibu karena strategi ini juga berdasarkan ajaran taman siswa. Untuk IKU 1 ternyata memang lulusan ini mendapat pekerjaan yang layak. Nah di sini kita akan coba untuk mengembangkan penguatan peran alumni. Jadi alumni ini sebagai ujung tombak. Nanti kita betul Ibu Ati ini silih asah, silih asih, silih asuh ya dengan ajas kekeluargaan. Kita juga nanti melibatkan alumni sebagai praktisi di IKU 4 ini Bapak Ibu melalui best practice dan motivator kepada para mahasiswa sehingga di sini terasa sekali bahwa alumni sebagai ujung tombak itu bisa ikut serta di dalam pengembangan lembaga. Kemudian jadi kita akan lebih mengintensifkan peran alumni di sini di dalam semua kegiatan catur dharma ini. Kemudian kegiatan di luar kampus dosen tentu ini harus menerapkan trilogi kepemimpinan, begitu Bapak Ibu memberi mendorong ya dari belakang kita. Jadi kalau ada dosen yang punya branding begitu ya di luar ya kita tentu harus motivasi dan rekognisi begitu Bapak Ibu ya dengan tentu saja dalam hal ini nanti juga akan membawa lembaga menjadi besar begitu. Kemudian mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus ini dengan kooperatif ya Bapak Ibu dengan konsultatif. Kemudian juga kita bekerja sama dengan institusi lainnya dengan Tikon dan hasil kerja dosen juga digunakan oleh masyarakat dengan tetap mantap Bapak Ibu sehingga para dosen kita memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk memanfaatkan karyanya yang bisa dikembangkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ini kelas yang kolaboratif, partisipatif ya Bapak Ibu, 3M, Ringa ini terus kita kembangkan baik di dalam pembelajaran maupun kita penelitian-penelitian. Mudah-mudahan ini setiap nilai ini bisa ada panduan khusus gitu ya, pedoman ini akan kita kembangkan menjadi basis data dan di FKIP ini mudah-mudahan nanti dalam waktu 5 tahun ke depan Bapak Ibu ini semuanya bisa menjadi ini. Kemudian ini budaya mutu Bapak Ibu yang terakhir menerapkan trilogi taman siswa tentu saja dan optimalisasi penjaminan mutu. Jadi semua IKU ini akan dapat tercapai jika kita menerapkan tertib, damai, salam dan bahagia. Jadi kalau di PPEPP ya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menurut saya tertib, damai, salam, bahagia ini lebih dari PPEPP Bapak Ibu. Kita semuanya selalu harus tertib ya, kebijakannya, pedomannya, panduannya, SOP-nya gitu ya. Kalau semuanya sudah tertib akan terasa damai. Kalau itu menurut saya ya Bapak Ibu.
akan terasa tenang hidup kita, selamat dan tentu bahagia. Dan bahagia ini bukan hanya siklus di dalam kehidupan kita, tetapi bahagia untuk mencapai akhirat nanti. Karena semua yang kita lakukan, terutama yang mendapat amanah begitu ya, tentu ini harus dipertanggungjawabkan juga sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak Bapak Ibu. Karena semua yang kita kembangkan di dalam lembaga ini tentu harus dipertanggungjawabkan. Ini tertib, ini jadi perencanaan ya sebelum kita nanti pelaksanaan yang akan menjadi terasa damai, selamat begitu ya, dan bahagia. Ini merupakan budaya mutu yang insya Allah akan kita kembangkan di FKIP. Penutup Bapak Ibu, luaran dari sistem pendidikan yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantoro, ini saya mengutip dari Pak Rusnoto, terima kasih memberikan inspirasi kepada saya. Ini tidak cukup hanya menjadikan subjek didik cerdas kognitifnya, namun harus mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak seperti daya cipta, daya rasa, daya karsa, atau psikomotorik. Cerdas inteligensi, cerdas emosional, dan cerdas secara spiritual mampu mengembangkan anak menjadi mandiri, menumbuhkan kepekaan sosial, dan membentuk pribadi-pribadi humanis, serta memiliki keadaban yang baik. Terima kasih Bapak Ibu, makatan matur sembah nuwun, salam. Salam, terima kasih Bu Mary. Walaupun lebih 5 menit. Nah, ya, oke. Bapak Ibu, tadi bagaimana Bu Mary telah menyampaikan terkait dengan pengembangannya dan arah pemikirannya untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sekarang kita akan bergeser bagaimana potret untuk pengembangan ide aktivitas produksi budaya dan pengembangannya di lingkungan Fakultas Pertanian bersama Dekan Fakultas Pertanian Bapak Dr. Yakobus Sunaryo. Sebelum kami sampaikan ke Pak Yakob, biasa saya manggil beliaunya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti saya kasih kesempatan untuk tanya langsung ataupun sudah mempersiapkan bisa dituliskan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Monggo, sama 20 menit ke depan kepada Pak Yakob, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kami persilahkan. Terima kasih Pak ABJ. Kalau tadi Bu Mary itu lebih dari 5 menit, melebihi 5 menit ya, lebih dari waktu cetak. Mungkin saya akan kurang dari 5 menit, sehingga saya mungkin cukup 15 menit saja Pak ABJ. Gitu. Oke, siap. Salam dan bahagia yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Ketua Lembaga, Bapak Ibu Direktur, Dekan, para Wakil Dekan, Bapak Ibu Karpodi, Sekprodi, Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir pada acara Sarasian yang membanggakan kita semua pada malam hari ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Prof. Sutrisno Wibowo, Ketua FU yang telah berkenan mengundang kami Fakultas Pertanian ikut serta dalam ikut meramaikan Sarasian, mensukseskan Sarasian budayaan. Semoga saja nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi sarana pendukung untuk pengembangan Dharma keempat dari Catur Dhamma UST, yaitu pengembangan budaya luhur. Langsung saya akan masuk ke screen. Share screen. Nampak belum ya, Pak Besi? Proses, sebenarnya baru proses Pak Yakob. Yeah. Belum kelihatan Pak. Mungkin langsung slideshow, Pak Dekan. Di slideshow Pak Yakob. Atau mungkin dari panitia bisa membantu saya stop screen-nya ya. Oh ini sudah nampak ya sekarang ya? Sudah nampak. Ya, tinggal slideshow aja. Slideshow aja. Slideshow, yes, oke, Pak Yakob. Pak Dekan. Kami memberi judul untuk acara Sarsian pada malam ini yaitu dinamika aktivitas implementasi kebudayaan di Fakultas
pertanian. Mohon bisa ke screen yang kedua. Ada kesempatan ini untuk Fakultas Pertanian, kami akan menggunakan pedoman tentang kebudayaan ini yang apa yang dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam definisi kebudayaan, yaitu kebudayaan adalah secara umum adalah sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam. Dari pengertian pengembangan dari pemahaman zaman dan alam ini sangat cocok untuk pengembangan pertanian dalam kebudayaan secara umum. Karena memang zaman ini adalah selalu berkembang sesuai apa yang terjadi pada bidang pertanian, termasuk teknologi yang berkembang di bidang pertanian, mulai dari pertanian yang dulu mulai hanya pertanian nomaden hingga kini apa yang kita kenal dengan perkembangan apa yang disebut dengan genetic engineering. Tentunya itu akan mewarnai kebudayaan secara umum. Hasil-hasil karya di bidang pertanian itu bisa menjadi karya seni yang sangat luar biasa apabila dikelola dengan buah budi manusia. Tentunya budi yang luhur itu bisa menghasilkan karya seni yang sangat luar biasa. Tetapi apabila kemudian itu dikembangkan dengan tanpa adanya buah budi yang luhur, maka bisa menjadi suatu hal yang menakutkan, yang menyebabkan malapetaka bagi kehidupan manusia dan merusak budaya secara luas. Kemudian terkait dengan alam, seperti kita ketahui bahwa alam juga terjadi perkembangan yang sangat dinamis. Saat ini kalau kita sedang duduk-duduk dengan santai, bahkan mungkin bersama-sama kawan-kawan, minum teh bersama, atau mungkin juga datang di suatu kafe, tiba-tiba bisa kehadiran pengaruh alam yang dinamis tadi, yaitu adanya puting beliung. Kalau zaman dulu itu kita yang melihat puting beliung hanya mungkin kita sebut lesus itu. Lesus itu biasanya terjadi pada musim kemarau. Tapi sekarang apabila ada kondisi yang mendung sedikit, kemudian bahkan dari suasana yang mungkin paginya terang, tapi yang mendung sedikit, maka sorenya bisa kedatangan sesuatu yang tadi disebut dengan puting beliung yang sangat menakutkan. Nah, tentunya ini akan mengarahkan kepada bidang pertanian, bagaimana kita termasuk mengantisipasi hal-hal tersebut, yaitu pengaruh alam yang tidak bersahabat lagi dengan manusia. Kalau zaman dulu orang memprediksi cuaca itu menggunakan, kalau di Jawa menggunakan istilah pranoto mongso. Tetapi nampaknya pranoto mongso ini sekarang sangat susah diterapkan dengan adanya perubahan alam yang sangat signifikan, dengan adanya tadi puting beliung yang datang secara mendadak sehingga menghancurkan apa-apa yang termasuk bidang pertanian yang kita harapkan menghasilkan sesuatu yang mensejahterakan kita semua. Kebudayaan merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan, termasuk yang tadi saya katakan perkembangan teknologi tentang gene splicing, penyisipan gen, dan juga cloning, itu nantinya juga semuanya harus diarahkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan manusia. Lanjutkan, monggo. Bidang pertanian itu memberikan warna kebudayaan yang sangat luas. Tetapi pada kesempatan ini hanya saya menyubik beberapa saja yang akan kami sampaikan karena waktunya juga terbatas pada malam ini. Yang menarik perlu saya kembangkan lebih awal dari sarasian kebudayaan. Nanti mungkin suatu saat akan sampaikan yang lain apabila kami juga diundang untuk terlibat dalam sarasian kebudayaan yang lebih lanjut. Yang pertama terkait dengan budaya bangsa. Taraf kemajuan bangsa dapat diukur dari tingkat peradaban masyarakat dalam memanfaatkan produk pertanian, khususnya hortikultura.
produk hortikultura itu menghasilkan karya seni yang sangat luar biasa. Termasuk sebelum, maaf saya tidak menampilkan pada slide di sini, termasuk penelitian saya yang pada saat S3 saya itu meneliti penyambungan kentang dan lencak. Ternyata hasilnya kentang itu sangat luar biasa, menghasilkan kentang yang di luar biasanya, yaitu kentangnya bisa berbuah bulat seperti kentang biasa, kemudian kentangnya menghasilkan kentang yang seperti jahe bercabang-cabang. Kemudian yang ketiga adalah kentang tapi di dalam tanah itu sudah bertunas. Itu menunjukkan bahwa pengembangan hortikultura juga menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Meskipun karya-karya yang lebih jauh dengan teknologi yang lebih canggih seperti hasil cloning dan gen splicing itu juga menjadi karya yang luar biasa, bahkan bisa menjadi suatu barang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian di negara barat ada pepatah say it with flowers, nyatakan dengan bunga. Nah, inilah yang menghasilkan bahwa akhirnya para grower, para penanam bunga itu menghasilkan suatu karya seni yang sangat luar biasa, yang kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dalam budaya sehari-hari bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu, misalnya rasa cinta dengan memberikan bunga kepada yang dicintai. Sebelum pandemi itu kalau kita lihat pada acara-acara wisuda, banyak para yang hadir pada acara wisuda itu membawa kuntum-kuntum bunga yang diberikan kepada mereka-mereka yang lulus dengan maksud untuk menyampaikan apresiasi, ikut berbahagia, ikut bangga dengan memberikan kuntum bunga. Cuma kadang-kadang kita sayangkan bunganya kemudian diganti bunga plastik, terutama untuk acara-acara, misalnya acara-acara mantenan itu harusnya menggunakan dekorasi bunga yang sesungguhnya bunga biologis, tapi digunakan dengan bunga plastik. Tentunya itu juga merupakan kontradiksi dari pengembangan budaya dari pertanian khususnya dari bunga. Kemudian pada tahun 1991 pemerintah Indonesia sangat besar terhadap tanaman hias, terutama bunga. Beberapa bunga dijadikan simbol. Bunga langka, puspa langka, itulah bunga Rafflesia. Jadi bunga Rafflesia diberi nama sebagai bunga langka. Memang sangat langka, hanya ada di Indonesia bunga Rafflesia itu. Nah, kemudian puspa bangsa itu adalah bunga melati dengan harapan bahwa bangsa Indonesia waktu yang sebetulnya sudah siap tinggal landas sebelum kena masalah terkait dengan George Soros ya, itu masalah krisis ekonomi waktu itu. Nah, kita sudah akan tinggal landas bangsa kita. Maka kita harapkan bahwa bangsa waktu itu kita akan seharum melati. Sehingga melati ini mewarnai budaya bangsa yang Indonesia yang dinyatakan sebagai bangsa yang mulai maju, diharapkan seharum dengan bunga melati. Kemudian bunga pesona anggrek bulan ini sangat penting digunakan pada pengembangan terutama perkembangan dunia pariwisata. Memang anggrek bulan ini, anggrek itu kan sebenarnya merupakan tanaman endemi Indonesia. Kemudian berkembang di Korea, tetapi sebenarnya Korea itu kan berasal dari Indonesia asalnya, yang diberi oleh Presiden Soekarno kepada Korea kan itu waktu itu. Nah, kemudian kalau mohon maaf sebelumnya saya sama sedikit. Nah, kemudian pada gambar di sini adalah bunga adenium. Kebetulan ini saya kembangkan, termasuk yang kemarin kami tampilkan pada saat Fakultas Pertanian ada namanya reakreditasi. Kemudian saya membawa bunga-bunga ini, saya bawa ke kampus untuk menunjukkan bahwa di Fakultas Pertanian juga telah mengembangkan hasil karya seni lewat bunga adenium. Mohon lebih lanjut. Selanjutnya. Nah, kemudian juga pertanian juga mempengaruhi seni dan teknologi. Kalau kita melihat saja misalnya Didi Kempot itu kan menulis lagu dengan nandur pari malah tukuli suketegi. Itu adalah suatu kiasan yang diambil dari praktek pertanian, bagaimana nandur pari, nandur suatu kebaikan, tetapi malah dibalas dengan suatu kejahatan. Tukuli malah suketegi. Suketegi itu adalah merupakan suatu tanaman pengganggu.
yang mengganggu tanaman padi itu sendiri, antara lain. Nah, kemudian dari Bu Mamatika itu menulis buah semangka berdaun sirih. Waktu itu mungkin kita masih banyak sesuatu yang agak janggal karena buah semangka berdaun sirih. Tetapi kenyataannya juga tidak. Dari dunia perkembangan dunia pertanian, akhirnya muncul yang disebut dengan rekayasa genetika, yang memungkinkan tanaman berbuah semangka meskipun daunnya sirih. Karena dalam perpaduan tanaman tidak hanya mengikuti kaidah taksonomi, yaitu misalnya yang paling dekat adalah hubungan famili, tetapi dengan perkembangan teknologi lebih jauh bahwa perpaduan itu bisa antar, bukan di luar famili, bahkan di luar tanaman, bisa tanaman dipadukan dengan binatang itu. Nah, contoh yang pada gambar sebelah kanan itu adalah merupakan hasil karya seni dari orang Jepang mengembangkan tanaman ikan hias, yaitu memadukan antara ikan hias kemudian dengan mengambil pedar atau sinar dari hewan berpedar atau bioluminescent kan. Nah, kemudian itu merupakan hasil karya seni yang sangat luar biasa. Ini bukan gambar, tetapi adalah suatu hasil karya seni gene splicing dari gen dari hewan bioluminescent dimasukkan pada gen ikan, akhirnya menghasilkan ikan berpedar sehingga tidak perlu lampu pada malam hari, justru ikannya akan nampak sangat indah. Nah, kemudian rekayasa genetika yang lebih lanjut adalah cloning. Saat ini juga telah dihasilkan beberapa cloning, baik hewan maupun tumbuhan, yang sangat luar biasa, menghasilkan karya seni yang sangat luar biasa juga. Namun demikian, karya-karya seni yang besar tadi nampaknya juga relatif sulit apabila dikembangkan di tingkat fakultas kita yang sangat terbatas, laboratorium yang sangat terbatas. Tetapi paling tidak bisa menjadi referensi kita bahwa sesuatu yang indah dari dunia pertanian bisa kita lakukan. Meskipun tadi yang saya padukan tadi adalah hasil perpaduan antara lencak dan kentang, itu juga bisa menghasilkan karya seni yang sangat luar biasa. Di samping sebagai bahan makanan yang saya harapkan juga bisa berkualitas tinggi, karena kentangnya itu kami harapkan sebetulnya menghasilkan asam folat. Asam folat yaitu berasal dari lencak, karena tanaman lencak dan bukan tanaman herbal, tetapi kendalanya juga pada saat saya bawa umbi tersebut ke Gajah Mada, ternyata di LPPD juga tidak ada standar, lautan standarnya untuk menganalisis kandungan asam folatnya. Gitu. Mohon lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa dinamika aktivitas implementasi kebudayaan di Fakultas Pertanian UST. Yang pertama adalah pameran dan lomba tanaman hias. Beberapa tahun sebelum pandemi, Fakultas Pertanian sangat aktif melakukan pameran dan lomba tanaman hias. Biasanya dilakukan di kampus timur, yaitu kampus di depan balai kota itu, kampus psikologi itu, dalaman itu, kita beberapa kali mengadakan pameran dan lomba tanaman hias. Antaranya adalah pernah kita lakukan adalah lomba bunga anggrek, kemudian juga lomba adenium. Kemudian yang terakhir, kenapa saya katakan terakhir, karena setelah itu kita tidak pernah merasakan lagi pameran dan lomba adalah lomba anturium, yaitu gelombang cinta. Yang ternyata memang dengan adanya gelombang cinta itu banyak juga para pengusaha tanaman hias yang patah hati, yang kemudian frustasi. Karena apa? Ternyata di situ digunakan oleh oknum tertentu yang ternyata digunakan untuk menipu masyarakat. Gelombang cinta yang sebetulnya yang suatu tanaman yang tidak terlalu eksotik banget, tetapi dinilai harganya sampai ratusan juta. Dan itu menyebar ke seluruh masyarakat. Bahkan anehnya waktu itu saya juga agak gelo, saya juga menjadi salah satu juri lomba anturium itu. Itu yang betul-betul saya juga termasuk ikut salah, ikut dosa, karena waktu itu saya ikut memberikan suatu medali pada salah satu juara tanaman itu yang dinilai sampai ratusan juta. Nah, kemudian berikutnya ada lomba panem bromo yang dulu juga kalau nggak salah Pak ABJ itu masih baru, kemudian juga ikut dalam panitiaan ya Pak ABJ kan itu kan. Terus terang kami bangga karena Fakultas Pertanian itu ternyata yang pertama memperoleh juara 1, kemudian yang kedua
memperoleh juara ketiga, dan setelah itu Pak ABJ tidak menyelenggarakan lagi Pak ABJ. Dilebur Sama-sama lembaganya. dengan Pak Sudartomo waktu itu ya. Nah itu, nah, kami tunggu lagi Fakultas Mana siap untuk ikut meramaikan acara lomba panen Bromo. Nah kemudian Sarasian Jambu Gendong, kita juga mendampingi produksi jambu gendong di Sedayu. Kemudian kita juga pernah menyelenggarakan Sarasian nasional, bahkan dihadiri oleh itu Bu yang dari Mustika Ratu itu Bu siapa? Saya lupa namanya. Itu Bu siapa ya itu? Bu Mustika Ratu. Marta Tilar. Bu Marta Tilar hadir ke kampus kita itu pada acara Sarasian Jambu Gendong. Kemudian pameran Investda sejak tahun 2017 kalau nggak salah kita aktif berpartisipasi bahkan sebagai pelaksana pameran nasional investasi daerah, yaitu diselenggarakan di JEC. Kita juga di sana menyediakan disediakan panggung luas untuk acara Sarasian terkait dengan pengembangan pertanian dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga pameran Investda ini juga terhenti karena pandemi. Namun demikian pada tahun 2021 kemarin pada bulan Oktober juga sudah dimulai lagi, tetapi tidak di JEC karena pesertanya juga dibatasi, yaitu diselenggarakan di Jogja Expo Center. Kemudian juga dari kami, termasuk Pak Sunoto juga tampil pada acara Sarasian di Jogja Expo Center, kemudian Bu Adita, termasuk saya sendiri ikut berpartisipasi dalam pameran Investda. Nah kemudian BIMTEK Kampung dan Lorong Sayur. Ini adalah salah satu aktivitas yang cukup rutin dilakukan oleh Fakultas Pertanian, yaitu ikut berpartisipasi pengembangan kota Jogja yang indah dengan mengembangkan kampung dan lorong sayur. Kebetulan kami dipercaya sebagai pemberian narasumber BIMTEK utama oleh Dinas Pertanian Kota dan Pangan Kota Yogyakarta yang aktif di 14 kecamatan, di seluruh 14 kecamatan di Kota Yogyakarta, yaitu BIMTEK Kampung dan Lorong Sayur. Pengertian kampung sayur adalah suatu kampung yang memiliki area sedikit luas, berupa pekarangan, kemudian dikembangkan bersama-sama oleh masyarakat atau kelompok tani di situ, kemudian untuk pengembangan sayur. Dan pengembangan sayur itu tidak hanya bagaimana menciptakan tanaman sayur yang tumbuh subur, tetapi juga ditata secara rapi dan indah sehingga menghasilkan suatu taman kampung yang bagus itu. Nah, kemudian lorong sayur itu dikembangkan pada lorong sempit seperti pada gambar yang ada di situ. Pada lorong yang sempit kemudian dikembangkan tanaman sayur ditata yang indah rapi. Bahkan kalau yang mendapat juara 1 itu adalah di Malioboro Barat itu sebelah selatan Dagen itu, dari lorong yang dulunya sempit, kumuh, sekarang menjadi lorong yang sangat-sangat menarik. Bahkan kalau anak-anak sekolah biasanya lebih suka lewat situ daripada lewat jalan yang pintas meskipun pendek, tetapi dia lebih suka melusuri lorong sayur, ya sangat indah gitu. Nah, itu menambah suasana yang dulu rasanya kumuh tadi, bahkan menambah suasana yang mungkin kalau di situ orangnya mudah marah gitu kan, karena kondisinya sangat berantakan, tetapi sekarang menjadi lorong yang sangat indah, dan itu mendapatkan juara 1 pada saat kami nilai waktu itu. Nah, kemudian kita juga aktif menjadi juri lomba taman sayur. Dari perkembangan lorong sayur, kampung sayur, kemudian kita kembangkan lagi bersama-sama Dinas Pangan dan Tanaman Kota itu, kemudian membuat sayur ini dibuat menjadi taman. Kalau biasanya taman itu berasal dari tanaman bunga, tetapi ini kita gunakan sayur-sayuran. Bahkan itu yang juga yang kita waktu itu yang kita undang untuk memperindah stage pada saat kita ada akreditasi, juga kita undang mitra kita yang kita bina tadi untuk menampilkan hasil karyanya, dan memang juga betul-betul sangat indah, sangat menarik. Nah, kebetulan Fakultas Pertanian juga dipercaya untuk menjadi salah satu anggota juri penilaian lomba taman sayur yang biasanya diselenggarakan oleh Pemkot. Biasanya 1 atau 2 yang menjadi juara kemudian dibeli atau disewa oleh Pemkot untuk menghias halaman Pemkot.
2 Nah, menit kemudian- lagi Pak Yakob, Pripun? waktunya 2 menit lagi. Oh, Prokitan lebih kali 18 menit. Nah, sarasian pertanian perkotaan. Nah, ini juga menjadi sangat menarik untuk dilakukan terkait dengan untuk tadi memperkuat program Kampung Sayur Lorong Sayur gitu. Bahkan kami Fakultas Pertanian sekarang juga sedang mengembangkan lab pertanian perkotaan terpadu berlanjutan. Yang satu di Gedong Kuning, yang kedua rencananya di Kulon Progo. Kemudian kami dapat pinjaman tanah yang di Gedong Kuning itu 1.000 meter persegi, yang di Kulon Progo kita dapat pinjaman gratis itu 5.000 meter persegi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengembangan pertanian organik. Ini juga sedang kami teliti, kami sedang meneliti urin kelinci yang ternyata itu pH-nya relatif tinggi, kemudian kita netralkan, nantinya kita akan gunakan untuk hidroponik organik, sehingga akan kita nanti kalau sudah berhasil akan kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya, nah inilah contoh primata hasil cloning yang tadi sedikit saya kemukakan. Ini adalah primata kera yang mirip manusia, kemudian dikloning. Tentunya ini masih merupakan karya seni. Tetapi apabila itu kemudian dilakukan pada manusia, tentunya cloning ini akan menjadi sesuatu yang menimbulkan malapetaka. Manusia bisa kehilangan identitas pribadi, identitas pribadinya. Itu sangat melawan dari kodrat manusia, yaitu melawan dari pancadharma, kodrat alam. Itu tentunya sangat tidak bagus. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, salam. Terima kasih Pak Yakob. Bagaimana cerita pengimplementasiannya untuk nilai-nilai dari pengembangan ajaran taman siswa yang dilaksanakan di Fakultas Pertanian. Sambil juga mereview, betul sekali dulu saat di UST masih ada Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional disebut dengan LPKN. Dulu kepala lembaganya Pak Sudartomo yang sekarang juga melebur di LPU. Kebetulan saya salah satu kampusnya, dan sekarang ini Pak Tomo bergabung di LPU. Nah, ini penting sekali nanti melalui Prof. Tris, ada Mas Arya juga dan Pak Tomo sinergi lagi untuk kegiatan lomba-lomba panem bromonya, lomba-lomba terkait dengan lomba-lomba berbau kebudayaan, berbau seni untuk kita gelurakan kembali. Nah, ini pas sekali. Baik Bapak Ibu, kalau menurut rangkaian acara ini akan berakhir sampai dengan pukul 21.30, tapi nanti tentatif kita sepakati bersama, kita masih akan berusaha tepat waktu pukul 21.30 ini, masih ada waktu 20 menit ke depan untuk kita berdiskusi, mengcounter dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Silahkan, kami berikan kesempatan kepada 3 penanya langsung. Silahkan untuk raise hand.